lahir di masa penuh gejolak. Ia bangkit berjuang untuk melindungi rakyat dan tanah airnya dari penjajah. Ia menjadi legenda. Ialah Cut Nyak Dien, seorang wanita pejuang, pemimpin, dan simbol perlawanan rakyat Aceh. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dan like ya, agar channel Zura Loka bisa terus berkembang. Terima kasih dan selamat menonton. Aceh, tanah berdaulat di ujung barat Nusantara. Disinilah tumbuh seorang gadis yang kelak menjadi simbol perlawanan, Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir dari keluarga bangsawan di Lampadang. Ia tumbuh dengan pendidikan agama, adat, dan kisah perjuangan para leluhur. Remaja Cut Nyak Dien wajahnya lembut tapi berkarakter. Ia duduk di serambi rumah panggung, mendengarkan ibunya membacakan syair tentang kepahlawanan Aceh. Malam hari, lampu minyak menyala. Cut Nyak Dien bersama teman-teman sebaya duduk melingkar mengaji Al-Quran. Suaranya lantang dan fasih. Sejak dini, remaja Cut Nyak Dien dididik untuk taat beragama. Dari Al-Quran, ia belajar tentang keadilan, kesabaran, dan keberanian. Selain lembut, ia pun ditempa untuk kuat. Aceh adalah tanah yang tak pernah tunduk, dan setiap anak perempuannya pun diajarkan bela diri. Hari-hari di Aceh penuh denyut kehidupan. Cut Nyak Dien remaja dan ibunya berbelanja, sementara pedagang ramai bertransaksi. Kabar datang, para lelaki di tepi pantai berdebat tegang. Dari kejauhan, kapal-kapal Belanda terlihat mendekat. Kapal-kapal asing berlabuh semakin sering. Orang-orang mulai resah. Perang mungkin tak lama lagi. Kapal Belanda semakin dekat. Mereka tidak akan mengambil tanah kita tanpa perlawanan. Malam hari, Cut Nyak Dien duduk bersama ayahnya di serambi rumah. Wajah Dien serius mendengarkan. Ayahnya berkata, "Dien, kelak Aceh akan diuji. Ingatlah, kehormatan kita adalah tidak menyerah." Jamaah memenuhi masjid. Di mimbar, ulama menyeru, Saudara-saudaraku, kita harus bersatu melawan penjajah yang ingin merampas tanah air kita. Semangat itu merasuk ke seluruh jiwa rakyat Aceh, termasuk Cut Nyak Dien remaja. Sejak remaja, hatinya dipenuhi keyakinan bahwa kelak ia, Cut Nyak Dien, akan menjadi bagian dari perjuangan rakyatnya. Cut Nyak Dien berjalan menyusuri jalan desa bersama teman-temannya. Hari-hari tenang, Aceh perlahan berubah. Kapal-kapal Belanda semakin mendekat. Waktu berlalu. Dari gadis remaja, Cut Nyak Dien tumbuh menjadi perempuan anggun yang cerdas dan berkarakter. Teku Ibrahim, bangsawan Aceh yang gagah, datang untuk meminang. Sebuah perjodohan yang bukan hanya penyatuan hati, tapi juga penyatuan dua keluarga pejuang. Suasana meriah dengan adat Aceh. Pakaian pengantin indah, musik rapai, tari tradisional. Dien dan Ibrahim duduk berdampingan penuh harapan. Di balik wibawa sebagai bangsawan, mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta dan kesederhanaan. Kebahagiaan mereka bertambah saat lahir seorang putri. Tangis bayi itu menjadi tanda cinta yang semakin kuat. Hari-hari Aceh masih damai. Kehidupan mereka seolah berjalan normal, diiringi doa-doa agar negeri selalu terlindungi. Namun, kabar dari pesisir membawa resah. Seorang utusan datang tergesa membawa kabar. Wajahnya tegang. Dari jauh, terlihat kapal Belanda semakin sering berlabuh. Teku Ibrahim dan beberapa tokoh Aceh duduk melingkar dengan lampu minyak, membicarakan strategi menghadapi Belanda. Di hatinya, ia mulai gelisah. Cut Nyak Dien menatap bajinya yang sedang tidur, lalu menatap keluar jendela dengan mata khawatir. Masa-masa damai itu tak akan lama. Takdir Aceh segera berubah, dan kehidupan Cut Nyak Dien akan berbalik selamanya.
Masjid besar di Aceh, ulama berkhutbah lantang menyerukan jihad, jihad fisabilillah melawan Belanda. Semangat membara dan seluruh Aceh bangkit. Teku Ibrahim mengenakan pakaian perang, pedang terselip di pinggang. Para prajurit menyiapkan rencong, panah, dan senjata tradisional. Aceh tidak tinggal diam. Pasukan dikumpulkan, senjata diasah, tekad dipertebal. Cut Nyak Dien memakaikan ikat kepala pada suaminya. Mata berkaca-kaca. Dengan hati bergetar, Dien melepas kepergian suaminya. Berjuanglah Ibrahim, demi agama, demi tanah ini. Pasukan Aceh menyerbu. Suara takbir menggema. Bentrok tak terhindarkan. Senjata modern Belanda melawan keberanian rakyat Aceh. Teku Ibrahim berlari di garis depan, mengayunkan pedang, meneriakkan takbir. Ia tak gentar meski lawan jauh lebih kuat. Pasukan Aceh mengikuti dengan gagah. Cut Nyak Dien bersama perempuan lain menyiapkan obat, makanan, dan air. Mereka menunggu kabar dengan cemas. Hatinya bergetar setiap mendengar dentuman meriam di kejauhan. Seorang prajurit kembali dengan wajah penuh luka, membawa ikat kepala berdarah. Wajahnya muram. Hari itu kabar pahit datang. Teku Ibrahim gugur di medan tempur. Cut Nyak Dien sujud di samping jenazah suaminya yang dibungkus kain putih. Air matanya jatuh. Tangisnya pecah, tapi di balik itu, tekad dalam hatinya semakin mengeras. Dien berdiri di depan pusara. Langit kelabu, tangannya mengepal. Di hadapan makam suaminya, ia bersumpah, perjuangan ini tidak akan padam. Selama darah mengalir, ia akan terus melawan. Dari duka, lahirlah kekuatan. Dari kehilangan, tumbuh keberanian. Cut Nyak Dien, Serikandi Aceh, baru saja menapaki jalan perjuangannya. Malam itu, rumah Cut Nyak Dien diselimuti duka. Seorang istri kehilangan belahan jiwa, seorang ibu kehilangan sandaran. Kain putih penutup jenazah sudah terlipat rapi di sudut ruangan. Dien memeluk erat putrinya. Air mata jatuh ke rambut putrinya. Namun, di balik tangisan itu, ia tahu ia harus tetap berdiri demi anaknya, demi Aceh. Dien berdoa lirih dalam sholat tahajud. Tangannya terangkat tinggi. Ia mengadukan luka hatinya hanya kepada Allah, memohon kekuatan agar bisa menanggung cobaan besar. Kepada Pagi hari, Dien duduk di serambi rumah, menatap jauh ke arah gunung. Kesedihan itu perlahan berubah menjadi api. Ia mulai menyadari perjuangan ini lebih besar dari dirinya sendiri. Dalam hening, ia mendengar kembali janji suaminya. Jangan pernah menyerah, Dien. Janji itu kini ia pikul sendirian. Dien berdiri di makam Teku Ibrahim. Angin berhembus, dedaunan jatuh. Ia menyentuh nisan dengan lembut. Di hadapan pusara suaminya, ia meneguhkan hati bahwa darah yang tertumpah tak akan sia-sia. Dien mengepalkan tangan, berdiri tegar di depan pusara. Matanya berkaca-kaca, namun penuh api. Aku, Cut Nyak Dien, takkan pernah mundur. Selama nyawaku masih ada, aku akan melawan Belanda. Beberapa perempuan Aceh mendatangi Dien, memeluk dan menenangkan. Para lelaki menundukkan kepala, menghormati tekadnya. Sumpah itu bukan hanya miliknya. Dien mulai menjadi tumpuan harapan. Dien berjalan di antara pepohonan, langkahnya mantap. Bayangannya di tanah tampak seperti sosok pejuang membawa pedang. Perlahan, seorang perempuan biasa menjelma menjadi lambang perlawanan. Sejak hari itu, ia adalah pejuang. Di sebuah pertemuan para pemimpin Aceh, Teku Umar tampil gagah, berbicara lantang soal strategi melawan Belanda. Dien hadir di balik tirai. Matanya memperhatikan sosok itu dengan penuh hormat. Para tokoh adat dan ulama membicarakan rencana pernikahan Dien dengan Umar demi memperkuat persatuan rakyat. Bagi rakyat, persatuan dua tokoh ini adalah cahaya harapan. Suasana sakral. Dien dan Umar duduk bersanding dalam balutan busana Aceh.
Wajah mereka tegas tapi khidmat. Pernikahan mereka bukan hanya penyatuan hati, tapi juga penyatuan tekad untuk membebaskan Aceh. Malam hari di serambi rumah, Dian dan Umar berbicara serius tentang perjuangan. Suara jangkrik menemani. Mereka berdua saling menguatkan. Umar dengan strategi perangnya, Dian dengan api semangat yang tak pernah padam. Dian berbicara dengan para perempuan Aceh, mengajarkan cara meracik obat, menyiapkan logistik, dan menumbuhkan semangat jihad. Bagi rakyat, Dian bukan hanya istri seorang panglima, ia adalah guru, penguat, dan cahaya yang menuntun. Umar melatih para prajurit di hutan, suaranya lantang. Pasangan Dian dan Umar bekerja bersama. Umar di medan taktik, Dian di medan jiwa. Peta Aceh terbentang di atas tikar. Umar menjelaskan strategi gerilya. Dian sesekali memberi masukan. Mereka merancang langkah besar. Belanda akan diperdaya. Hutan dan gunung menjadi senjata mereka. Rakyat berbondong-bondong membawa makanan, bambu runcing, dan doa. Wajah mereka penuh semangat. Rakyat Aceh percaya, dengan Umar dan Dian, perjuangan belum berakhir. Api masih menyala. Umar menunggang kuda di garis depan. Din berdiri tegak di belakang pasukan. Mereka adalah dua nyawa yang menyatu dalam satu tujuan, membebaskan Aceh. Pasukan Aceh berkumpul. Teku Umar menjadi pemimpin, mengobarkan semangat perjuangan. Tiap langkahnya mengingatkan mereka semua akan darah yang telah tumpah dan perjuangan yang harus diteruskan. Saat senjata diasah, tekad di hati mereka semakin mengeras. Medan perang sudah dekat dan mereka siap untuk menghadapinya, meski lawan jauh lebih kuat. Sebuah kehilangan besar. Umar gugur di medan pertempuran. Cut Nyak Dien merasakan dunia seakan berhenti sejenak. Namun di dalam hatinya, tekad untuk melanjutkan perjuangan semakin kuat. Pasukan Aceh mengiringi jenazah Umar yang dibungkus kain putih menuju pemakaman. Kepergian Umar menjadi api yang mengobarkan semangat Cut Nyak Dien. Perwira Belanda melaporkan dengan wajah muram. Pasukan kecil Cut Nyak Dien menimbulkan kerugian besar. Nama Cut Nyak Dien menjadi momok. Belanda mengakui seorang perempuan mampu memimpin perang. Cut Nyak Dien berdiri di depan rumah yang hangus, menenangkan korban, lalu bersumpah di hadapan rakyat. Selama aku hidup, tanah ini tidak akan runtuh. Cut Nyak Dien berdiri di atas batu besar, memimpin barisan pasukan Aceh. Matanya menyala penuh semangat, tak gentar meski keringat menetes di wajahnya. Di belakangnya, pasukan mengangkat senjata, siap berperang. Pasukan Aceh menyerbu posisi Belanda di dalam hutan. Terjadi pertempuran sengit dengan suara senjata dan teriakan perang. Cut Nyak Dien memimpin serangan, melawan Belanda dengan keperkasaan yang tak terduga. Cut Nyak Dien duduk bersama para pemimpin Aceh, merencanakan langkah berikutnya. Mereka melawan meski kekuatan Belanda jauh lebih besar. Cut Nyak Dien berbicara dengan penuh keyakinan, memimpin dengan ketegasan. Pasukan Aceh kini siap untuk melawan. Tidak ada yang dapat menghentikan langkah mereka. Cut Nyak Dien memimpin, tak hanya dengan pedang, tapi dengan hati yang penuh tekad. Cut Nyak Dien terbatuk keras di dalam gubuk darurat. Matanya merah, tubuhnya gemetar, tapi ia tetap berdiri menyambut pasukannya yang pulang dari patroli. Pasukan membantu Cut Nyak Dien mencuci wajah, membawakan air. Ia menolak dengan senyum mengatakan, "Aku masih kuat." Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan para pejuang muda. Cut Nyak Dien duduk bersila, memimpin rapat strategi. Sesekali ia berhenti, memegangi dada yang sesak. Bahkan sakit tak mampu menghentikan akalnya menyusun perang. Rakyat menyambut Cut Nyak Dien dengan tangis haru. Mereka tahu kondisi Sang Sri Kandi memburuk. Baginya, rakyat adalah alasan untuk tetap hidup. Cut Nyak Dien terbangun, menatap langit. Ia berdoa lirih, memohon agar perjuangan Aceh tak pernah padam, meski dirinya tiada. Lindungilah tanah Di tengah Aceh. sunyi, doanya menembus langit.
Seorang perwira Belanda memukul meja. Perempuan itu harus segera ditangkap. Ia sumber semangat rakyat. Belanda tahu Cut Nyak Dien adalah nyala api yang terus menyulut perang. Pasukan Aceh bertempur, tapi kalah jumlah. Cut Nyak Dien menyaksikan dari kejauhan, wajahnya tegang. Raga yang melemah tak bisa lagi ikut bertempur. Namun hatinya tetap berada di medan perang. Cut Nyak Dien terbaring lemah, ditemani beberapa pejuang muda. Mereka menangis, memohon agar beliau beristirahat. Ia hanya tersenyum dan berkata lirih, "Aceh belum kalah." Di balik kelemahan fisik, ada kekuatan kata yang terus menguatkan jiwa. Seorang pengkhianat Aceh bernama Pang Laut membisikkan lokasi Cut Nyak Dien kepada Belanda. Bahkan di lingkaran rakyat sendiri, ada yang goyang oleh iming-iming penjajah. Cut Nyak Dien bersandar pada sebatang pohon. Matanya menatap kabut. Dari kejauhan terdengar derap sepatu tentara Belanda yang mendekat. Pasukan Belanda bergerak perlahan dengan senjata lengkap, dipandu oleh seorang pengkhianat yang menunjukkan jalan. Pengkhianatan membuka celah, membawa musuh ke jantung pertahanan. Cut Nyak Dien yang lemah sedang memejamkan mata. Para pejuang muda bersiaga di sekelilingnya. Ia tak tahu bahwa hari itu akan menjadi titik balik perjuangannya. Belanda mengepung. Suara kokangan senjata terdengar. Pasukan Aceh yang kecil jumlahnya bersiap melawan habis-habisan. Pertarungan terakhir pun tak bisa dihindari. Pasukan Aceh menembakkan peluru terakhir, berteriak takbir, menyerang dengan bambu runcing. Namun jumlah musuh terlalu besar. Semangat tak mampu menandingi jumlah dan senjata. Cut Nyak Dien keluar dengan langkah tertatih, menatap pasukan Belanda dengan mata penuh api. Bahkan dalam kelemahan, sorot matanya membuat musuh gentar. Seorang perwira Belanda menghampiri, memerintahkan penangkapan. Cut Nyak Dien tak melawan, hanya berkata tegas, "Kalian bisa mengikat tubuhku, tapi tidak hatiku." Kata-katanya menggema lebih tajam dari senjata. Cut Nyak Dien dibawa dengan tangan terikat. Rakyat menangis di pinggir jalan, melantunkan doa untuknya. Ia berjalan bukan sebagai tawanan, tapi sebagai simbol keberanian. Perwira Belanda melaporkan penangkapan dengan bangga, namun di wajah-wajah tentara lain terlihat ketidaknyamanan. Mereka tahu betapa besar wibawa Cut Nyak Dien. Menangkap tubuhnya mudah, tapi membungkam namanya tak mungkin. Cut Nyak Dien duduk bersila dengan tenang, berzikir. Cahaya matahari masuk lewat jeruji. Kesabaran menjadi benteng terakhir, lebih kokoh dari dinding penjara. Cut Nyak Dien dinaikkan ke kapal untuk dibawa jauh ke pengasingan. Aceh melepas putri terbaiknya, tapi perjuangan yang ia tanam tak akan pernah mati. Kapal yang membawa Cut Nyak Dien perlahan menjauh. Siluetnya kecil di cakrawala. Perpisahan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian baru. Cut Nyak Dien duduk bersila, berzikir lirih di bawah cahaya bulan. Tentara Belanda berjaga, namun tak berani menatap matanya lama-lama. Meski terikat, jiwa dan doanya tetap bebas. Kapal bersandar di pelabuhan Cirebon. Cut Nyak Dien diturunkan dengan penjagaan ketat. Orang-orang Jawa memandang penasaran. Siapa perempuan tua yang berwibawa itu? Gerobak kayu membawa Cut Nyak Dien menembus perbukitan Jawa Barat menuju Sumedang. Wajahnya tenang, tatapannya jauh menembus cakrawala. Langkahnya semakin jauh dari Aceh. Di Sumedang, Cut Nyak Dien ditempatkan di sebuah rumah kecil, dijaga ketat. Ia menerima keadaan dengan tenang. Penjara bukanlah dinding, melainkan tempat baru untuk sabar. Penduduk lokal datang melihatnya. Mereka terpesona dengan wibawa dan kelembutan tutur katanya. Di tanah rantau, ia tetap menjadi guru bagi siapa saja yang datang. Malam hari di rumah pengasingan, Cut Nyak Dien menulis doa di atas kertas lusuh, lalu membacanya dengan suara pelan. Kalimat-kalimatnya menjadi api yang menyala di dalam hati, meski tubuh terkurung.
Anak-anak Sumedang mendekat dengan malu-malu. Cut Nyak tersenyum, lalu mengajarkan doa dan kisah perjuangan kepada mereka. Semangatnya tak pernah padam. Ia titipkan pada generasi baru, meski bukan darah Aceh. Cut Nyak terbaring sakit. Usianya makin renta, tubuhnya lemah, namun bibirnya tetap bergerak melantunkan ayat suci. Raga kian rapuh, tapi iman semakin kokoh. Langit Sumedang menjelang malam. Bayangan rumah pengasingan berdiri sunyi di bawah cahaya bulan. Suara azan dari kejauhan menyelimuti keheningan. Di tanah asing, Cut Nyak menjalani hari-harinya, menunggu takdir terakhir dengan sabar. Cut Nyak terbaring lemah, nafasnya berat, tubuh renta, namun wajahnya tetap teduh. Raga semakin rapuh, tapi cahaya di matanya masih menyala. Seorang perempuan muda Sumedang menggenggam tangan Cut Nyak. Ia berkata lembut, Umi, ajarkan kami doa terakhir. di tanah rantau, ia tetap menjadi ibu bagi banyak jiwa. Suara azan maghrib terdengar. Cut Nyak membuka mata, berusaha mengangkat tangan untuk berdoa meski tubuhnya nyaris tak mampu. Dalam detik terakhir, ia tetap bersujud kepada Tuhannya. Dengan senyum tipis, Cut Nyak menghembuskan nafas terakhir. Orang-orang di sekitarnya menangis lirih. Serikandi Aceh itu telah berpulang, bukan ke tanah kelahirannya, tapi ke pangkuan Sang Pencipta. Hujan rintik mengiringi prosesi pemakaman. Tanah diturunkan perlahan ke atas jasadnya. Di tanah asing, jasadnya disemayamkan. Namun semangatnya tak terkubur. Orang-orang berdoa di pusaranya. Meski bukan darah Aceh, mereka turut merasa kehilangan seorang ibu bangsa. Begitulah akhir cerita dari kepahlawanan Cut Nyak, seorang pejuang wanita dari Aceh. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel Zura Loka, agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, dan sampai jumpa.